Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan pengobatan tradisional. Seperti yang sudah kita ketahui semuanya bahwa dalam melakukan pengobatan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kekurangan dalam pengobatan tradisional yaitu ada beberapa pengobatan yang belum teruji klinis. Kemudian kelebihan dalam pengobatan tradisional yaitu jika dilihat dari segi biaya pasti lebih murah dan obat-obatan yang diberikan juga itu mudah didapat. Kemudian pengobatan medis jika kita lihat dari segi ekonomi, pengobatan medis tentu lebih mahal. Untuk kekurangannya, dia lebih mahal daripada pengobatan tradisional. Sedangkan untuk kelebihannya, pengobatan medis itu sudah teruji klinis dan dokter pasti mendiagnosa suatu penyakit bukan asal-asalan, dan obat yang dia berikan pun sudah sesuai dengan dosis yang harus dikonsumsi oleh pasien yang memeriksakan diri pada dokter tersebut. Contoh pengobatan tradisional. Di sini saya mengambil contoh penyakit gula. Di beberapa daerah, pengobatan tradisional untuk penyakit gula yaitu menggunakan daun pepaya, yaitu dengan cara daun pepaya yang di blender atau dihaluskan kemudian disaring dan airnya diminum. Sedangkan jika kita lihat dari pengobatan medis, ketika kita pergi memeriksakan diri ke dokter dan dokter mendiagnosa bahwa menderita penyakit gula, maka pasti ada resep-resep yang diberikan untuk kita tebus obat-obatannya, dan kita sendiri tahu bahwa obat-obatan medis itu cukup mahal. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penggunaan obat tradisional di masyarakat. Di sini saya mengambil contoh 3 faktor, yaitu faktor kepercayaan, faktor ekonomi, dan faktor pengetahuan. Saya mengambil contoh obat tradisional di sini yaitu daun sirih. Jika dilihat dari faktor kepercayaan, daun sirih dipercaya dari dulu dapat menghilangkan rasa gatal pada daerah kewanitaan, dan jika diminum dapat merapatkan daerah kewanitaan. Sedangkan jika dilihat dari sisi ekonomi, daun sirih mudah didapatkan di mana saja, dan jikalau kita mau mengeluarkan uang pun kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang begitu besar. Dan jika dilihat dari faktor pengetahuan, banyak sekali orang awam yang tidak tahu bahwa daun sirih jika dikunyah bersama dengan kapur dan buah pinang dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker mulut karena bersifat karsinogenik. Itulah pendapat saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya pengobatan tradisional di masyarakat. Saya akan menyebutkan perbedaan antara jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu, keamanan dan kemanfaatan jamu dibuktikan secara empiris, sedangkan keamanan dan kemanfaatan obat herbal terstandar dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik, dan keamanan dan kemanfaatan fitofarmaka dibuktikan secara ilmiah melalui uji klinik. Itulah perbedaan antara jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Pengobatan tradisional Eropa yaitu pengobatan terapi larva. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang efek samping pengobatan terapi larva. Efek samping pengobatan terapi larva antara lain adanya rasa tidak nyaman pada pasien, dokter maupun tenaga medis lainnya, dan rasa nyeri selama pengobatan berlangsung. Kemudian bentuk pengobatan terapi larva, yaitu larva yang diaplikasikan pada luka untuk menghasilkan debridemen, desinfeksi, dan penyembuhan luka. Larva hanya memakan jaringan nekrotik dan tidak mengganggu ke dalam jaringan sehat. Sejarah perkembangan pengobatan tradisional di Indonesia. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki
jumlah tanaman yang sangat banyak. Keanekaragaman hayati Indonesia adalah nomor 2 setelah Brasilia. Hampir 80% tanaman yang ada di dunia berada di Indonesia. Penggunaan obat tradisional oleh nenek moyang bangsa Indonesia telah dilakukan sejak lama. Beberapa relief yang berada di Candi Borobudur menjadi salah satu buktinya, dan bukti-bukti ini diperkuat dengan penemuan resep tanaman obat pada tahun 991 sampai tahun 1016 dengan adanya penemuan resep yang ditulis di daun lontar yang berada di Bali.